Semeton beberapa warga muslim berada di pura. Di antaranya terlihat dengan jelas menggunakan peci, menggunakan baju koko, kemudian menggunakan sarung. Bekas warga muslim yang akan menuju ke masjid atau akan sembahyang. Namun semeton mereka berada di lingkungan pura. Dan nampak juga beberapa warga muslim yang lainnya dari desa sebelah pura tersebut datang ke dalam pura. Dan mereka sebenarnya apa yang dilakukannya, semeton? Inilah video selengkapnya untuk Anda. Toleransi warga muslim yang ada di sekitaran pura yang tetap tidak melupakan sejarah. Dan kini ternyata menjadi sebuah kebanggaan, yaitu kehebatan mereka dalam hal saling menghormati dan saling menjaga meski kita berbeda-beda, tetap satu dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan mereka sebagai contoh dalam hal toleransi. Om Swastiastu, semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, toleransi yang ada di negara Republik Indonesia ini memang patut diacungi jempol karena dari berbagai banyak etnis yang ada di Indonesia tentunya juga ada banyak agama. Tidak seperti negara-negara lain yang tidak sebanyak Indonesia multikulturnya, namun Indonesia bisa membuktikan meskipun banyak perbedaan tetap bisa hidup rukun dan bahagia. Contohnya dalam hal kehidupan beragama, Indonesia seringkali dijadikan rujukan bahwa negara tercinta kita ini yang dikenal dengan Nusantara ini adalah tempatnya orang-orang yang saling menghormati dengan sopan santun dan nilai-nilai toleransi yang melekat yang diajarkan oleh leluhurnya. Seperti contohnya umat muslim ikut ngayah saat udalan di Pura Bukit Kangin Karangasem, mulai dari membersihkan pura hingga ikut megambel. Semeton, inilah sedikit cuplikan informasi tentang toleransi dan keindahan yang ada dari perbedaan-perbedaan yang ada di negara Indonesia ini. Selamat menyaksikan. Toleransi yang terjadi di Bali memang sangat kental, apalagi toleransi antar umat Hindu dengan umat Islam atau umat Muslim. Seperti yang terjadi di Karangasem, Bali, di mana di atas dataran tinggi di Kecamatan Karangasem terdapat sebuah desa yang heterogen dan desa tersebut bernama Desa Bukit. Penduduknya sebagian besar memeluk agama Hindu, sebagian lagi memeluk agama Islam. Dilansir dari Tribun Bali, keberagaman dan toleransi antar umat beragama dijunjung tinggi di desa ini, di mana kegiatan adat dan budayanya syarat mengandung nilai kebersamaan. Seperti halnya saat umat muslim ngayah di areal Pura Bukit Kangin, Desa Bukit. Bentuk toleransi dan kebersamaan ini konon sudah ada sejak abad ke-18, tepatnya setelah penaklukan kerajaan Selaparang, Lombok, NTB oleh kerajaan Karangasem. Umat muslim menyapu secara bergotong royong di areal pura saat udalan besar. Seperti karya Pujawali, Batara turun kabeh, biasanya mereka menyapu pagi hari pukul 6-7 wita hingga upacara selesai. Aktivitas toleransi ini dan tertulis di Piagam Pura Bukit abad 18. Isi piagam tersebut yakni penaklukan kerajaan Selaparang hingga membawa 6 orang penduduk Lombok ke Karangasem dan diberi tempat tinggal di Desa Bukit. Mereka kemudian diberikan tugas oleh raja sebagian diberi tugas menjadi juru sapuh dan tukang pukul bande tiap ida Batara melasti dan menyucian. Tradisi adalah satu bentuk keberagaman dan toleransi beragama yang ada di Bali. Selain menyapu pura, masih banyak aktivitas adat di Desa Bukit yang mengedepankan keberagaman dan kebersamaan. Dilansir dari Bali Express, Pura Bukit diperkirakan dibangun tahun 1600 Masehi. Ada asal-usul yang melatar belakangi kerukunan ini. Kisahnya bermula saat kerajaan Karangasem menaklukkan ekspansi wilayah. Saat kerajaan Karangasem melakukan ekspansi wilayah ke Selaparang pada tahun 1692. Kerajaan di Pulau Lombok yang kini menjadi desa di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini diserang oleh kerajaan Karangasem yang saat itu dipimpin 3 bersaudara, yakni I Gusti Anglurah Wayan Karangasem, I Gusti Anglurah Nengah Karangasem, dan I Gusti Anglurah Ketut Karangasem.
Saat perang pecah, Karangasem mampu menaklukkan tentara Selaparang. Sebagai konsekuensi, 6 warga Sasak asal Selaparang ditawan. Mereka dibawa ke Karangasem oleh Raja Karangasem, Raja ke-14, I Gusti Gede Jelantik pada tahun 1894. 6 orang yang ditawan diperintah untuk menjadi pengayah atau juru sapu di Pura Bukit. Saat dibawa dari Lombok, warga Sasak diberikan tempat tinggal di sebuah perbukitan dekat dengan lokasi Pura Bukit. Tempat tersebut kini dinamai Dusun Kampung Anyar. Dusun itu termasuk dalam wilayah berbekal Desa Bukit, Kecamatan Karangasem. Berdasarkan catatan, warga Sasak diberikan izin tinggal di beberapa titik mengitari Puri Agung Karangasem. Meski begitu, hanya warga Kampung Anyar yang ayah ini ada kaitannya dengan lokasi pemukiman yang dekat dengan pura. Menurut tokoh Puri Agung Karangasem, Anak Agung Made Kosalia, kewajiban atas titah Raja I Gusti Gede Jelantik kepada warga Sasak tersebut tertuang dalam piagam Pura Bukit. Salah satunya memerintahkan warga Sasak Selaparang turun ngaturang ngayah sebagai juru sapu menjelang dan sesudah piodalan, serta menjadi tukang pukul bande atau gong kecil saat piodalan. Ketentuan itu telah dijalankan oleh warga Kampung Anyar hingga kini tanpa pernah terputus atau berhenti. Warga Kampung Anyar juga menyadari ketentuan tersebut merupakan perjanjian sejak zaman dahulu, sehingga ada kepercayaan jika berhenti, ngayah bakal mendapat sesuatu yang berhubungan dengan niskala. Kita mesti paham latar belakang sejarahnya bagaimana karena kalah perang. Mereka lantas diberikan tugas sebagai juru sapu dan tukang pukul bande. Artinya apapun jenis upacara yang sifatnya nedunang ide batara, orang Kampung Anyar pasti turun untuk ngayah, kata Agung Kosalia. Menjelang piodalan sebanyak 16 orang Kampung Anyar akan membagi tugas. Mereka ada yang nyapu, ada pula yang mengumpulkan sampah-sampah. Aktivitas ini kerap terlihat menjelang upacara besar berlangsung di Pura Bukit. Saat puja wali bertepatan pada Purnamaning Sasih Kapat Nemu Beteng, biasanya warga Sasak tersebut yang ada di Kampung Anyar ikut menyiapkan persiapan upacara sesuai dengan porsi dan tugasnya. Ada pula warga yang berjaga saat puncak acara. Apabila sampah-sampah membludak, mereka memang bertugas membersihkan pura, tapi umat Hindu juga ada yang membantu, kata Kosalia yang juga pengrajek piodalan Pura Bukit ini. Selain membersihkan pura, 4 orang juga ditugaskan menjadi pengayah tukang pukul bande. Mereka merupakan keturunan dari orang pertama yang ditunjuk raja, kata Agung. Mereka dari awal tidak pernah diganti, sebab titah raja meminta pemukul bande diambil dari keturunan Papuk Ali, kakek dari Burhan yang kini rutin ngayah sebagai pemukul bande. Burhan menjadi generasi ketiga sebagai pemukul bande. Sebelumnya kakeknya bernama Papuk Ali, kemudian ayahnya Saptana atau Papuk Sapina. Sementara 3 orang lainnya membantu Burhan. Pembagian tugasnya, 2 orang memukul bande utama, 2 orang lagi cadangan. Agung Kosalia menambahkan, bande dibunyikan setiap upacara di pura saat upacara berlangsung, terutama piodalan. Bande ini telah disucikan karena memiliki histori saat invasi dilakukan sampai ke Lombok. Konon bande ini sebagai alat musik pemberi semangat bagi bantara di medan perang. Sepulang dari Selaparang, bande ini ditempatkan di Pura Bukit. Yang terlihat unik, pemukul bande tidak mengenakan pakaian khas muslim, seperti mengenakan pakaian safari, sarung lengkap dengan peci. Tak pelak, 4 warga Kampung Anyar sering menjadi sorotan. Meski begitu, antara warga Hindu dengan Islam tetap menghargai. Tidak pernah terjadi gesekan. Saat melasti dari Desa Bukit menuju pantai ujung sangat jauh. 4 orang ini akan bergantian, istilahnya estafet memukul bande, katanya. Agung enggan menyebut hal ini sebagai suatu paksaan, sebab semua yang telah terjadi saat ini merupakan jejak sejarah yang sudah berlangsung sejak lama. Bahkan ketika kerajaan Karangasem takluk oleh Belanda pada akhir 1894, tradisi ini tidak pernah berhenti. Hingga kini warga Kampung Anyar menyebutnya penuh sukacita, bukan memandang ketentuan tersebut sebagai tindak lanjut atas titah Raja Karangasem. Sebagai apresiasi, Puri Agung Karangasem sebagai pengempon Pura Bukit membuat kebijakan dengan memberikan 21,5 satu beras atau setara 51,5 kg beras kepada warga Kampung Anyar yang ngayah. Mereka membagikan beras tersebut. Puri juga memberikan upah 100.000 per orang. Sementara itu pemukul bande juga diberi 100.000 per orang setiap kali ngayah.
Sebagai tradisi yang telah mengakar, pihak Puri Agung Karangasem berharap warga Kampung Anyar tetap mempertahankan persatuan dalam menjalin hubungan selama ini. Jangan sampai ada perpecahan di antara dua belah kelompok. Kami intens berkomunikasi. Para tetua adat Sasak di Kampung Anyar juga kami berikan pendekatan. Mereka paham bahwa ini sejarah dan hubungan ini mesti dipertahankan. Ini sudah tradisi yang wajib ada sampai seterusnya, katanya. Hal ini saat ini dikenal dengan istilah toleransi tentunya. Sobat Tani Internasional, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga nilai-nilai toleransi seperti ini bisa tetap terjaga, di mana umat Islam dan Hindu bisa berada dalam satu ritual meskipun saling menghormati dan menjaga batasan-batasannya. Bagaimana pendapat Anda, teman-teman? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.